selamat malam, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di hari Jumat sesi bersama Nagaya. Hari ini adalah tanggal berapa nih? 9 Desember tahun 2022. Kita sebentar lagi mengarah kepada akhir tahun dan kepada tahun yang baru. Ya, tahun terus berubah, bulan terus berubah, tapi Nagaya tetap sama. Oke, baik. Bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti sesi dari Manajemen Nagaya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Dani dari Manajemen. Hari ini saya tidak sendiri tentunya ya. Saya ditemani juga oleh anggota dari Manajemen, yaitu Pak Yunias. Sudah ada di depan ternyata. Selamat malam Pak Yunias. Salam semua ya. Saya doakan Anda sehat selalu dimanapun Anda berada. Selalu diberkati agar Anda bisa menjadi berkat untuk orang lain ya. Amin. Oke, baik. Sesi hari ini kita akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari market. Ya, seperti biasa setiap hari Jumat kita biasa membahas sesi FAQ atau ada sesi khusus. Hari ini kita akan kembali menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul di market tentang Nagaya. Ya, itu adalah bedanya Nagaya dengan perusahaan lain. Di sini langsung manajemen yang menjawab. Ya, jadi Anda mendengar langsung dari kantor pusat ya, dari manajemen langsung. Selamat malam Pak Yunias. Selamat malam Pak Dani. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik Pak. Pak Dani bagaimana? Kabar baik juga? Pak, lancar semua. Hari ini Pak Yunias gambarnya jauh lebih cerah dari saya ya Pak. Iya, biasanya Pak Dani lebih terang benderang ya. Tapi ngomong-ngomong justru ketika suasana agak redup, remang-remang, nampak terpancar kegantengannya. Waduh, Lebih memancar. terima kasih Pak. Nah, itu teman-teman semuanya pada senyum-senyum itu, tanda setuju. Ya, semua itu ganteng dan cantik dengan caranya masing-masing Pak. Oh iya. Kalau Anda menyayangi diri Anda sendiri, Anda juga pasti jadi ganteng dan cantik. Asal jangan narsis ya. Iya, betul. Sepakat ya. Sepakat ya Pak ya. Oke. Iya, jadi Pak hari ini mohon maaf nih ya Pak ya, kalau nanti saya sinyal agak muncul hilang, tolong di take over ya Pak ya. Oke, siap. Oke, baik. Pak, kebetulan Pak sebelum kita masuk ke sesi utama Pak, tadi saya habis dari mall Pak ya, Mall of Indonesia Pak. Iya. Ya ngelihat Pak, satu unit Wuling REV. Tadi saya sempat sharing di grup Pak. Itu keren Iya, banget. betul. Ya, Pak. Keren ya. Iya, enak banget duduk, sangat nyaman. Ya, dia four seater Pak. Ya, dan saya baru dapat informasi Pak, kalau yang long range, ya, itu kalau misalkan kita cas, kalau tidak salah itu casnya hanya 4 jam ya Pak ya. Ya, itu bisa dicas di tempat charging spot yang ada di seluruh bagian Indonesia, sudah banyak lah sekarang ya. Betul. Kita jalan sampai 200 km Pak. Betul. Ya, betul. Dan casnya itu paling hanya, kalau saya nggak salah ya, itu cuma sekitar 30 sampai 40 ribu rupiah. Gitu. Ya, itu enak banget sih. Dan kalau Anda duduk, biasanya ada suara mesin, ini sangat smooth Bapak Ibu. Ya, jadi mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan yang mengikuti sesi hari ini Pak, yang mendapatkan. Amin ya. Jadi teman-teman, itu doa dari Pak Dani buat kita semua ya, ada 72 orang. Betul, ini doa ya. Kan katanya kan kita harus niatkan, ya, aminkan, terus kita kerjakan. Jangan cuma niat saja, kerjakan. Ya, masalah hasil itu ada di tangan yang di atas, betul ya? Betul ya. Kerjakan maksudnya itu action, teman-teman ya. Kerjain orang, nggak boleh. Jadi menarik Pak Dani, ya. Promo 1000 ini ya, Nagaya 1000 cukup mendapatkan respon ya, yang positif ya. Kemarin kalau Pak Dani dan teman-teman semua melihat ada penjualan ya, ada pembelian 1000 Nagaya. Ya. Nah, itu kebetulan ada seorang kawan ya, saat ini bekerja di luar ya, kalau saya nggak salah di Taiwan. Nah, jadi beliau sempat ada kontak saya beberapa hari yang lalu. Beliau tanyakan, Pak, itu yang promo untuk dapatkan mobil listrik, itu mulainya kapan? Saya bilang, oh sudah mulai sejak tanggal 1 Desember kemarin. Ya, dan saya tanya dong, memang ada rencana mau beli 1000? Beliau katakan, oh iya Pak, ini saya lagi hitung berapa dana yang saya harus ambil, saya cairkan dari bank saya di negara tersebut. Ya. Nah, setelah beberapa hari Pak Dani, ternyata benar, ya, dia info bahwa dananya sudah siap dan dia akan membeli 1000 Nagaya.
luar biasa. Otomatis dia mendapatkan 1 tiket undian. Luar biasa. Ya. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan, Pak, katanya ini promo untuk Indonesia. Lah, orang dari luar kok boleh? Dia Ya, warga negara Indonesia yang sedang bekerja di luar. oke. Jadi nanti Nah, dapat, ya, bukan kalau ya, ketika dapat, kalau ini kalau ya Pak ya. Kalau ini kalau, nggak bisa ketika ya. ini kalau ya. Ketika lagi ntar, wah bahaya kita Pak. Kalau dapat, ya kalau beruntung mendapatkan 1 unit mobil tersebut, berarti penyerahannya di Indonesia ya Pak ya, di Jakarta ya. Penyerahan di Indonesia, dan tentunya kalau dia nggak bisa balik, ya ada keluarga ya. Kemungkinan ayahnya atau anaknya yang akan mewakili. Oke. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong kita berbicara tentang program Nagaya 1000 nih ya Pak ya, kan sekarang lagi heboh banget nih ya. Nah, Ya. ini pertanyaan pertama kita nih Pak, langsung nih Pak, sebenarnya tentang itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini kita pertanyaan kita rangkum ya selama seminggu terakhir, ini yang paling banyak ditanyakan. Kita dapat dari tim PR kita, jadi kita nggak selektif ya. Ini pertanyaan benar-benar berdasarkan data yang paling banyak ditanyakan, paling banyak masuk, dikirim ke kita, ya, dan kita jawab sekalian ya dalam sesi FAQ ini. Jadi jangan, wah pertanyaan saya kok nggak dijawab. Jangan khawatir, kalau Anda mengirimkan pertanyaan, disortir sama tim PR, mungkin kalau nggak minggu ini ya, kalau kita ada FAQ lagi akan dijawab. Ya, oke, baik. Pertanyaan pertama seperti ini, Pak. Oke. Mau Wuling REV ini sampai kapan? Oke, baik. Jadi teman-teman, mungkin saya lebih baik share screen aja ya Pak ya, Boleh, Pak, silahkan. supaya lebih jelas ya. Silahkan. Teman-teman, yang kita harus perhatikan ada beberapa ketentuan ya, untuk Anda bisa mengikuti promo ini. Ya, jadi sebenarnya tujuan dari promo ini diadakan adalah kami mengajak ya dari perusahaan atau dari manajemen mengajak para holder semua untuk ikut mendukung ya dan mensukseskan Nagaya atau penjualan Nagaya menuju 6 juta. Ya, kenapa ini penting untuk kita dukung bersama-sama? Karena kita tahu bahwa proyek kedua Nagaya itu akan dijalankan ketika penjualan kita sudah mencapai 6 juta. Nah, tentunya ini akan memberikan keuntungan atau benefit ya buat semua pemegang atau Nagaya holder ya, sebulan itu akan mendapatkan profit sharing 2 kali, tentunya dari 2 proyek yang berbeda ya. Jadi itu artinya kalau diatur setiap bulan kita menerima 2 kali, bisa jadi 15 hari sekali Anda akan menerima profit sharing. Nah, dampaknya tentunya akan sangat positif untuk market global ya. Tentunya ketika proyek kedua sudah dijalankan, ini juga akan menjadi sebuah iklan ya, menjadi sebuah berita positif yang semakin positif tentang Nagaya. Tentunya harapan kita semua ya dan keyakinan kita semua adalah dari 6 juta menuju ke 11.250 itu tidak akan butuh waktu lama lagi ya, karena ini pasti akan punya dampak. Nah, oke, sekarang pertanyaannya tadi kapan ini akan berakhir? Jadi teman-teman, kalau Anda perhatikan ya, satu tiket untuk 1 tiket undian ini kan untuk pembelian 1.000 Nagaya dalam 1 transaksi. Betul ya, dan ini berlaku kelipatan. Ya, dan persyaratan salah satunya kalau teman-teman melihat flyer yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh perusahaan adalah ini hanya tersedia 600 tiket saja. Ya, artinya kalau 600 tiket kali 1.000 itu kan 600.000. Ya, 600.000 Nagaya. Nah, target menuju ke 6 juta itu lebih kurang sisa 600.000 sekian lagi. Ya, jadi benar-benar sebenarnya ya, teman-teman, promo ini dibuat adalah dengan tujuan untuk kita segera secepat mungkin bisa menuju ke 6 juta tersebut ya. Jadi teman-teman perhatikan bahwa promo ini dimulai sejak 1 Desember 2022 sampai 600 tiketnya habis. Nah, itu dia. Jadi kalau sampai kapan? Sampai 600 tiketnya habis. Pertanyaannya mungkin begini Pak Dani, bagaimana jika sudah mencapai 6 juta tapi tiketnya belum habis? Ya. Nah, 6 juta tercapai, proyek kedua jalan. Tapi promo ini bukan berarti berakhir, teman-teman. Ya, kita lebih happy dong ya. Memang promo ini dibuat untuk kita mensukseskan penjualan ke 6 juta. Tapi kalau memang tiketnya belum habis, 6 juta juga sudah selesai, ya kita lebih happy kan?
Betul ya teman-teman ya. Nah, jadi ini hanya akan diundi apabila 600 tiket habis. Jadi bukan setelah 6 juta maka ini akan segera diundi ya. Tapi kita akan lihat apakah 600 tiketnya sudah habis atau belum. Jadi yang mana duluan deh? Sorry. Walaupun 6 juta sudah tercapai, tapi kalau 600 tiket belum, maka akan dilanjutkan sampai 600 tiket habis. Semoga jelas Pak Dani penjelasannya. Ini bagian bentuknya sudah terjawab ya, sampai 600 tiket habis. Nah, kenapa 600 tiket? Itu sudah ada perhitungannya. Karena kita mengejar 6 juta penjualan. Ya, semoga menjawab. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya, bagi Anda yang masih ingin tahu lebih lanjut tentang program Nagaya 1000, silakan hubungi yang memberikan Anda informasi tentang Nagaya atau ikut sesi yang hari Senin. Kami selalu menyarankan kalau bisa Anda pelajari dulu konsep Nagaya sebelum masuk sesi yang hari Senin. Ya, karena sesi yang hari Senin itu kita ngomong promo, tapi kalau Anda belum paham apa itu Nagaya, sayang juga. Kenapa? Anda harus ingat, jangan sampai yang dikejar itu wuling REV-nya. Tapi yang harus Anda kejar adalah saya punya 1000 Nagaya. Nah, saya punya 1000 Nagaya, saya punya aset yang bisa menopang saya dan keluarga saya, orang-orang yang saya sayangi di masa depan. Jangan-jangan, ini jangan-jangan loh ya, jangan-jangan Pak, ya, nanti nggak lama dari sekarang, Anda sudah bisa beli wuling REV pakai profit sharing. Ya, jadi amin ya, kita aminkan dong. Ya, jadi apa namanya, kita punya tujuan utama itu menimbun aset. Insentifnya untuk kita yang beli 1000 atau kelipatannya ya ada promo, ada kode, ada kupon undian. Kupon undian itu yang berkesempatan mendapatkan hadiah. Tapi tujuan utama Anda harus menimbun aset Nagaya. Sekali lagi ya, jadi di Nagaya Anda diajak untuk memiliki aset yang akan bermanfaat untuk Anda di masa depan. Udah Anda diajak untuk beli aset, Anda diberikan benefit, dikasih insentif dalam bentuk kupon undian. Ya, mau apa lagi coba? Kita harus berterima kasih ke Pak Yunias dan Bu Siska yang menggagas program ini. Ya, pokoknya saya hanya dapat informasi, Dani tolong disebarkan ya ke para holder. Oke, siap. Oke, ya semoga menjawab ya. Oke, baik. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih ya Pak ya, karena hari ini kan kita sesi FAQ ya. Iya. Nah, jadi kita dapat satu pertanyaan yang cukup menarik Pak. Oke, jadi pertanyaan seperti ini, Pak. Saya melihat sangat banyak teman-teman kita itu yang menunggu Nagaya masuk market. Sebenarnya, apa dampak yang akan terjadi ketika Nagaya sudah masuk di market? Dampak Nagaya ya. Jadi tentunya kan kita ini bicara ekspektasi ya. Yang pertama mungkin saya mulai dari ekspektasi. Ekspektasi biasanya ketika kita sebagai holder ya mengharapkan atau menginginkan Nagaya berada di market adalah tentunya nilai Nagaya itu segera naik ya secara signifikan ya, dan atau minimal seperti desain awal dari Nagaya ini ya, kita semua bisa optimis bahwa harga Nagaya di market nanti relatif lebih stabil dengan kecenderungan naik dari waktu ke waktu. Nah, tapi ada realita. Jadi selain ekspektasi tentunya ada realitasnya. Nah, realitanya apakah selalu sesuai dengan ekspektasi? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Ya. Jadi kalau menurut saya, Pak Dani, dampak ketika Nagaya masuk di market bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ekspektasi kita yang positif, harga relatif stabil dengan kecenderungan naik, atau bahkan langsung terbang harganya, itu bisa saja terjadi. Ya. Tapi karena kita harus tahu juga ada yang namanya perilaku market. Ya, jadi ketika kita sudah ada di market, maka pergerakan harga itu juga akan dipengaruhi oleh perilaku dari market. Nah, sentimen-sentimen apa yang dibangun oleh market? Ya, tentunya ini akan juga berpengaruh. Apakah ketika di tahap-tahap awal Nagaya berada di exchanger itu langsung hype atau sebaliknya? Ya, akan ada koreksi harga terlebih dahulu. Ya, jadi sekali lagi ini karena sudah market kita nggak bisa dikte. Nah, tentunya kita berharap nanti sentimennya adalah positif, ya, sentimen market positif setelah mereka memahami konsep dan fundamental yang ada, yang dimiliki oleh Nagaya, ya, sehingga
sentimen yang terbangun positif dan itu akan berdampak pada kenaikan harga, bukan koreksi yang terjadi, ya. Nah, tapi juga realita yang lain, Pak Dani, ada perilaku dari holder, ya. Jadi holder sendiri merasa memiliki Nagaya ini, mencintai Nagaya ini sejauh mana, ya. Jadi ketika perilaku kita itu lebih condong dipengaruhi oleh sentimen yang dibangun di market, kita jadi ikut-ikutan Pak Dani. Jadi begitu sentimennya negatif, kita juga ikut negatif gitu, ya. Kita ikut-ikut buru-buru jual. Nah, ini juga tentunya akan berpengaruh pada koreksi harga, ya. Tetapi kalau perilaku dari holder itu benar-benar positif, mau di market itu sentimennya seperti apapun juga, kita dari holder yang justru sebaliknya, ya, kita selalu positif, maka saya yakin ini akan meredam, Pak. Ya, walaupun mungkin ada pihak-pihak yang mencoba untuk membangun sentimen-sentimen negatif tadi, tapi ini akan meredam. Ya, dan sekali lagi ya, kita nggak bisa mendikte karena kita tahu ada kompetitor, ya, kita ada banyak hal-hal yang di luar sana yang mungkin tidak suka dengan keberadaan kita, ya, dengan transparansi Nagaya, dan itu dikhawatirkan justru nanti berdampak pada potensi koin mereka, ya, yang juga akan dituntut oleh holder mereka harus minimal punya standar seperti Nagaya. Ya, jadi ini banyak hal, banyak faktor yang akan mempengaruhi. Nah, tapi Pak Dani dan teman-teman ya, meskipun kita tahu bahwa harga di market itu tadi kita nggak bisa, istilahnya kita nggak bisa dikte, tetapi dari perusahaan ya itu sudah mengantisipasi. Ya, antisipasinya dengan apa? Mungkin kalau teman-teman mengikuti ya, selama ini sudah diinformasikan bahwa bukan saja nanti proyek kedua akan dijalankan ketika penjualan sudah mencapai 6 juta, tapi ya proyek ketiga itu direncanakan ketika penjualan mencapai angka 10-11 juta. Ya, jadi di 10 sampai 11 juta itu nanti akan direncanakan proyek ketiga jalan. Jadi ini sebelum exchanger, ya, sebelum masuk exchanger proyek ketiga sudah dijalankan. Nah, ini antisipasi teman-teman. Ya. Jadi bayangkan ketika setiap 10 hari sekali setiap pemegang, ya, setiap holder itu menerima benefit berupa profit sharing. Tentunya ini juga akan membuat banyak holder galau, ya. Dan saya sering menyebutnya ini akan menjadi hari galau sedunia, Pak Dani. Ya, ketika kita di exchanger antara teman-teman pengen jual atau tidak, karena kita tahu konsekuensinya. Ketika kita lepas, maka semua benefit, ya, baik penambahan emas atas setiap Nagaya kita maupun profit sharing dari 3 proyek yang sudah jalan itu juga akan pindah tangan, ya. Nah, ini akan membuat orang galau, Pak Dani. Jadi ini antisipasi yang saya pikir akan punya dampak, ya, punya dampak yang cukup besar ya terhadap perilaku dari holder khususnya untuk tidak mudah melepas aset mereka. Nah, tentunya kalau ini terjadi, Pak Dani, mau sentimen seperti apa dibangun oleh market, ya, maka ada peredamnya, ya. Nah, yang terakhir adalah antisipasinya dalam bentuk utilitas. Ya, jadi utilitas ini akan terus ditambahkan, ya. Manfaat Nagaya yang bisa digunakan sebagai baik itu alat bayar, ya, di luar Indonesia, kita bicara alat bayar di luar Indonesia, khususnya di wilayah Korea Selatan, dengan nantinya ya bisa dipakai sebagai voucher diskon seperti di Dana Yoda ya di Bali, dan akan terus ditambahkan, ini juga akan punya dampak yang positif untuk meredam. Jadi harapannya Pak Dani, kalau saya boleh katakan, market memang 50-50 Pak, antara harga kita high langsung terbang atau terkoreksi sesaat, tetapi kalau melihat antisipasi ini kita lebih yakin sih ya, lebih condong Nagaya akan hype pada waktu kita di market. Ya, mungkin jawaban dari saya. Mungkin Pak Dani silakan mau tambahkan jawabannya. Yes, ya. Jadi bagi yang bertanya semoga menjawab. Jadi dampak masuk market ya itu ya bisa dua-duanya. Jadi jangan sampai kita juga ya kita tentu harus positif. Ya, kita harus positif, kita harus optimis bahwa Nagaya kita ini akan melambung tinggi.
Ya, tapi kita juga harus memahami yang namanya pasar. Apapun bisa terjadi. Bisa nggak Nagaya harganya turun? Bisa juga. Ya, nah mungkin ini satu hal yang harus teman-teman Anda pahami ya. Bagi Anda yang sedang menyaksikan, sedang mendengar kami, ini yang harus Anda pahami. Mungkin saya tambahkan sedikit Pak Yunias ya. Ya. Ya, jadi sebenarnya dampak, kalau kita berbicara dampak apa sebenarnya yang bisa terjadi ketika Nagaya masuk market itu dampaknya apa? Anda harus memahami market itu apa. Ya, Anda pahami dulu apa itu market. Market itu bahasa Indonesianya apa sih? Pasar. Betul nggak sih? Ya, pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ya, jadi ini bagi Anda yang bertanya dan bagi Anda yang masih belum punya bayangan, sebenarnya nanti Nagaya ketika masuk market itu seperti apa sih? Karena teman-teman kita yang saya Pak ini cukup unik Pak. Ya, saya tanya sama ada satu teman yang pernah nanya sama saya ya. Nagaya ini udah masuk market belum? Saya tanya Pak, Anda tahu nggak market itu apa? Enggak. Market itu ya tempat saya beli kripto katanya. Ya, saya tanya, market itu apa tahu nggak? Enggak. Saya nggak paham bahasa Inggris Pak katanya. Ya, oke. Jadi market itu pasar, Bapak Ibu. Ya, simpelnya seperti itu, pasar. Ya, jadi hanya gara-gara dia itu kesannya digital, ya, bukan berarti dia itu bekerjanya berbeda dengan pasar seperti umumnya. Sama, pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Selesai. Ya, sekarang gini, kita sebelum masuk ke dampak Nagaya masuk market, tadi sebenarnya sudah dijelaskan dengan sangat detail oleh Pak Yunias. Bisa naik, bisa turun, kalau turun pun antisipasinya apa. Ya, nah, tapi secara basic, kalau Anda nggak memahami sebenarnya apa sih mekanisme yang terjadi di dalam pasar, Anda akan bingung. Ya, karena kalau kita masuk, misalkan ya Pak ya, kita masuk ke market yang sudah ada aja sekarang melihatnya angka, rasanya pusing kepala juga ya Pak ya. Iya, Ya, betul. ya Bapak Ibu, saya pun sama. Ketika saya pertama kali membuka aplikasi, ya dulu sebelum kripto ya, saham kah, pasar apapun yang online itu kesannya bingung karena angka gitu ya. Terus ada gambarnya naik turun, itu semua sebenarnya sama seperti pasar pada umumnya. Ya, yang diperjualbelikan di pasar kripto adalah kripto. Itulah bedanya. Ya, yang diperjualbelikan dalam pasar kripto apa? Namanya juga pasar kripto. Kalau pasar sepatu yang dijual adalah sepatu. Ya, kalau di pasar swalayan seksi buah-buahan yang dijual adalah buah-buahan. Betul? Di pasar kripto yang dijual adalah kripto. Betul ya? Nah, paham ya? Kripto itu apa? Ayo. Pada bingung ya. Kripto itu sebenarnya apa sih? Kalau kamu Nagaya itu kripto, Bitcoin itu kripto, Ethereum itu kripto. Kripto itu apa? Ayo. Ya. Nah, ini Pak pertanyaan yang ironisnya Pak. Saya tanya kebanyakan teman-teman saya yang main kripto pun gak ada yang bisa jawab. Pasar kripto, yang dijual kripto. Kripto itu apa? Oke, ya. Saya bikin simpel ya, Bapak Ibu ya. Jadi semua yang di sini kita ngomong bahasa simpel saja, nggak usah yang ribet-ribet. Ya, kripto itu angka. Kripto itu apa? Angka. Gampang ya? Kripto itu adalah angka. Kalau kita ngomong detail, dia gabungan dari 3 teknologi utama. Kriptografi atau enkripsi, ya. Yang kedua adalah blockchain. Yang ketiga adalah ledger terdistribusi dan desentralisasi. 4 sebenarnya, cuma utamanya 3. Nah ini coba kita pakai whiteboard saja kali ya Pak ya, biar gampang ya. Oke, bisa kelihatan ya whiteboard saya ya? Kripto. Oke, kripto itu apa? Angka 100100101. Ini adalah kripto. Ya. Nah, sekarang kok ada satu pasar yang memperjualbelikan angka? Angka ini gunanya buat apa? Ya, simpel ya. Nah, sekarang ini yang mesti Anda pahami. Angka ini adalah sebenarnya dia mengandung sebuah nilai. Betul ya? Seperti halnya kalau Anda taruh uang di bank. Ini sorry ya Pak Yunias ya, aku jadi agak, kita masuk detail dikit ya, agar teman-teman paham dan jangan sampai salah paham. Ya, Anda kasih uang rupiah, betul? Anda kasih ke bank, uang rupiah tersebut dikonversi menjadi apa? Rupiah digital, betul? Anda buka ATM, ada angka. Ya, misalkan saya doakan ya, 1 miliar, nolnya 9. Ya,
Berapa ya? Ini cuma muatnya 1 juta, maaf ya. Tapi saya doakannya 1 miliar. Nah, apakah berarti benar ada uang 1 miliar ini di dalam bank tersebut? Nggak ada yang tahu. Karena kita nggak bisa dong masuk ke dalam bank. Coba dong saya mau cek uang 1 miliar saya ada atau enggak. Ya. Tapi angka ini mengandung sebuah nilai. Dia setara dengan 1 miliar yang tadi Anda simpan. Betul? 1 miliar ini bisa Anda gunakan untuk apa? Yang pertama bisa Anda simpan. Betul? Yang kedua, bisa Anda transaksikan. Berarti Anda bisa kirim angka ini kepada orang lain. Betul tidak? Ya, misalkan Anda transfer M-Banking kepada orang lain. Ya, Anda transfer M-Banking kepada orang lain, Anda transfer 100 juta. Berarti sisanya tinggal 900 juta di sini, betul? 100 jutanya ada transfer ke dia. Itu angka. Nah, bedanya kalau di bank, Anda dapat angka ini gara-gara Anda sudah nyimpan sejumlah uang rupiah, betul? Ya, kenapa bisa ada angka ini? Karena Anda sudah simpan sejumlah yang sama di dalam bank. Uang kertas tersebut Anda gunakan buat apa, bank gunakan buat apa, itu kita nggak tahu. Dan itu bukan urusan kita. Betul? Tapi Anda diberikanlah angka digital ini yang Anda simpan di dalam handphone. Nggak kelihatan handphone saya ya. Ya, Anda simpan dalam handphone atau dalam kartu. Itu namanya angka. Betul? Nah, bedanya apa angka ini dan angka yang ini? Nah, ya, ini harus Anda pahami. Angka yang ini minimal dia ada nilai setaranya, yaitu uang kertas yang Anda simpan di bank. Ya, kalau misalkan kita ngomong, kita tarik benang merahnya, Pak, uang kertas kita juga sebenarnya nggak ada artinya, Pak, karena diprint semau sendiri oleh pemerintah. Ya, minimal masih ada yang bertanggung jawab atas uang tersebut, betul nggak? Ya, ya, betul ya. Harusnya kan ada emasnya, tapi sudahlah, itu terlalu jauh. Ya, nah minimal kita taruh uang rupiah adalah jumlahnya di dalam bank. Nah, uang ini siapa yang buat? Kalau yang ini nih, kripto ini, yang buat adalah perusahaan atau individu. Betul ya? Nah, jadi kita sempat bahas kemarin. Wah, angkanya bagus nih Pak, 111 peserta. Ya, kita sempat bahas kemarin. Berapa modal untuk bikin kripto? $50 kalau pakai token, betul? Ya. Nah, oke, tapi kita nggak usah bahas tentang itu ya. Nah, jadi di dalam kripto, di dalam pasar kripto ini terjadilah jual beli antara pembeli dan penjual. Yang diperjualbelikan adalah kripto. Nah, sekarang kripto itu ada dua, cryptocurrency dan crypto aset. Berarti sama ya seperti angka di dalam bank tadi, Anda bisa gunakan angka ini untuk Anda transfer ke orang lain, ya, dan Anda juga bisa simpan sebagai aset. Betul? Kalau Anda simpan, berarti Anda simpan sebagai aset. Kalau Anda perjualbelikan, misalkan saya punya Bitcoin, saya transfer Bitcoin senilai 100 juta ke Pak Yunias. Bitcoin tersebut bertindak sebagai apa? Cryptocurrency. Betul? Kalau saya simpan, dia bertindak sebagai crypto aset. Ya, sekarang pertanyaan paling utama adalah, oke Pak, tolong jangan coret-coret di whiteboard saya ya Pak ya. Oke, baik, sebentar, saya hapus dulu. Nah, oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, misalkan nih ada nih angka 1001011110001, ini satu kripto nih. Ya, saya transfer kepada Pak Yunias. Pak, nih Pak, saya punya kripto, saya transfer ke Bapak. Bisa nggak saya transfer ini ke Pak Yunias? Bisa. Bisa ya? Pertanyaannya, kalau saya transfer angka di M-Banking saya senilai 100 juta atau 200 juta, itu kan ada nilainya ya Pak ya? Betul ya, karena saya taruh dulu sejumlah uang, ya, yang memberikan nilai adalah Republik Indonesia. Nah, pertanyaannya, ini angka yang ngasih nilai siapa? Kalau kripto, tidak ada underlying-nya, tidak ada asetnya, tidak ada proyeknya, tidak ada apa-apa, dia angka tok. Ya, beda ya. Angka yang di dalam banking saya, walaupun ya ujung-ujungnya kalau kita tarik uang kertas, tapi tetap minimal saya harus menyimpan uang kertas. Negara Republik Indonesia bilang Rp1.000, nilainya Rp1.000. Tuh, 100 juta, nilai 100 juta diperdagangkan secara sah di dalam negara Indonesia. Nah, kripto ini yang ngasih siapa? Ya, jawabannya ujung-ujungnya adalah market.
atau pasar. Pasar inilah yang memberi nilai. Oke, saya mau lah beli angka ini senilai segini. Saya mau deh beli angka ini senilai segini. Paham ya? Nah, itulah terjadi yang namanya jual dan beli. Terjadinya di mana? Pasar. Nah, ini yang harus Anda pahami tentang Nagaya. Ya, ini yang harus Anda pahami tentang Nagaya. Nah, mungkin sekalian juga kita bahas, kenapa sangat banyak orang yang bertanya kapan Nagaya masuk market. Ya, ini sekalian saya tanya ya. Ini berhubungan dengan pertanyaan apa dampak Nagaya masuk market. Ya, kenapa sangat banyak orang yang nanya kapan Nagaya masuk market? Kenapa itu sangat penting buat mereka? Karena mayoritas kripto lain itu hanya angka, betul? 01, 001, 01, 01. Betul? Koin lain itu hanya angka. Yang memberikan nilai kepada angka ini siapa? Pasar. Dia tidak ada artinya, tidak kelihatan sampai dia masuklah kepada sebuah pasar di mana terjadilah jual beli terhadap aset tersebut. Bahasa kerennya adalah trading. Trading itu apa sih? Orang kayaknya membuat trading itu kesannya sangat ribet. Trading itu apa? Jual dan beli. Saya beli di harga bawah, saya jual di harga atas. Itu namanya trading. Kalau saya beli di harga atas, saya jual di harga bawah, apa? Trading bukan? Trading, cuman yang trading tidak profesional namanya. Paham ya? Tapi sebenarnya itulah trading. Karena terjadinya jual beli, tawar menawar, itulah kenapa angka ini yang dibikinnya juga murah banget, angka ini bisa punya nilai karena ada yang memberikan nilai. Siapa yang memberikan nilai? Pasar. Paham ya? Pertanyaannya, kalau pasar ini tiba-tiba tidak ada, kosong, hilang, apakah angka ini punya nilai? Coba. Ya, kita nggak usah ngomongin Nagaya dulu ya. Mayoritas kripto-kripto di luar sana itu adalah angka, betul? Kalau market ini tidak ada, pasar ini tidak ada, trading tidak terjadi, jual beli tidak terjadi, apakah kripto tersebut punya nilai? Coba, dikirim via chat, coba saya akan lihat. Punya nilai tidak? Oke, banyak yang bilang tidak. Betul sekali. Tidak ada nilai. Bitcoin, kalau tidak ada market, punya nilai tidak? Kenapa? Karena yang memberikan nilai itu adalah orang lain. Karena dia hanya apa? Angka. Walaupun dia jumlahnya terbatas, orang bilang, loh Pak, tapi kan jumlahnya terbatas. Ya kalau jumlahnya terbatas, kalau dia cuma angka doang, ya sama aja, gak ada nilainya. Betul tidak? Make sense gak sih? Ya? Make sense ya? Pertanyaan saya, emas. Kita ngomong emas sekarang. Gold. Gak usah deh yang LBMA. Emas yang baru digali dari bumi. Baru ditambang. Kalau tidak terjadi jual beli, emas ini masih ada nilai nggak? Tidak ada pasar emas global ya, tidak ada trading emas global. Emas ini masih punya nilai nggak? Kenapa? Karena emas punya utilitas. Saya kalau nggak perjualbelikan emas pun, saya masih bisa pakai untuk apa? Bikin perhiasan. Masih bisa pakai buat teknologi, buat listrik, bisa dipakai di makanan. Kalau Bitcoin atau kripto lain, nah itu bedanya. Itulah kenapa kripto lain sangat membutuhkan pasar atau market. Nah, sekarang bagaimana dengan Nagaya? Ya, bagaimana dengan Nagaya? Simpelnya begini, saya pakai warna lain. Nagaya ini kita bedakan ya. Ini Nagaya, ini emas, ini proyek. Oke, paham ya? Ya, yang masih belum paham konsep Nagaya, mohon maaf, tolong pelajari dulu konsep Nagaya, karena ini mungkin akan membingungkan. Oke, di sini ada Nagaya, koin ya, koin Nagaya, yang cuma ada 50 juta. Di sini ada emas, di sini ada proyek. 50% dari dana penjualan di ICO diberikan emas, dan hasil dari proyek 60%-nya dibagi rata ke 50 juta. Pertanyaan saya, ini kita tutup dulu deh. Ya, ini saya hapus dulu deh, sebentar. Ini saya hapus dulu ya. Kita ngomong Nagayanya saja. Oke? Kalau Nagaya tadinya tidak ada emas dan tidak ada proyek, Nagaya akan butuh market tidak? Ya. Ya, Nagaya itu apa sih? Angka juga kan? Itu nggak? Nagaya itu angka juga.
Sama seperti Bitcoin, seperti Ethereum, seperti USDT, seperti Ripple, seperti Doge, seperti Shiba. Nagaya pun sama, blockchain, kriptografi, decentralized. Angka juga. Ya, perbedaannya, ini perbedaannya. Yang lain, angka stand alone, angka saja. Nagaya ini angkanya adalah sebuah wadah. Kotak nih, contohnya kotak. Angka ini adalah sebuah kotak. Untuk kotak apa? Kotak yang di dalamnya ada emasnya dan menerima benefit dari proyek. Dolar dan emas. Baru disinilah kita masukkan. Ada proyek, ada emas. Oh tadi emas di atas, maaf ya. Ini gold, ini proyek. 50 juta koin Anda itu masing-masing itu adalah sebuah kotak, wadah. Angka ini adalah sebuah wadah. Wadah apa sih? Wadah menerima emas dan wadah menerima benefit proyek setiap bulan. Ya, masuk akal ya? Beda jadi dengan kalau misalkan ini tadinya tidak ada, proyek dan emas tidak ada, sama saja dong nadanya seperti yang lain. Butuh ada spekulator, butuh ada sentimen pasar, baru dia akan punya nilai. Nilainya pun belum tentu nilai beneran, bisa juga bubble. Betul? Nah, bedanya dengan Nagaya yang ada proyek, ada emasnya, dan proyeknya ini juga bertambah, berarti kalau misalkan kita tadi ngomongin pasar, ya, tanpa ada pasar ini, Pak Nagaya belum masuk market. Nagaya punya nilai tidak? Punya minimal dari mana? Dari emas yang membackup. Dari benefit yang diterima. Dia punya face value. Dia punya intrinsic value. Ya, sebuah perusahaan, walaupun dia belum IPO, kenapa dia bisa punya nilai? Kalau sekarang memang iya dihitung dari kemungkinan potensi penghasilan 5-10 tahun ke depan valuasi. Tapi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan zaman dulu, kenapa perusahaan yang belum IPO bisa punya valuasi? Karena mereka punya aset. Tuh, mereka punya aset. Nah, perusahaan yang sudah matang, punya aset, masuklah ke dalam, nih, ini wadah nih ya, 50 juta wadah ini, yang ada emasnya, ada proyeknya, masuklah ke market. Apa yang akan terjadi? Market ini hanya amplifikasi, memperbesar. Lebih banyak orang yang akan mengetahui tentang Nagaya. Beda dengan kripto-kripto lain yang membutuhkan market. Nagaya cuma butuh market untuk apa? Amplifikasi. Lebih banyak orang tahu, yang pertama. Yang kedua, volume transaksi bisa terjadi lebih banyak dalam sehari. Karena di pasar. Ya, di pasar. Seperti itu. Ya, jadi Anda harus paham dulu sebenarnya fungsi pasar itu apa. Pasar itu hanya mempertemukan penjual dan pembeli. Masalah apa yang akan terjadi di pasar, itu tergantung dari produknya. Produknya itu bagus nggak? Kalau produk itu bagus, walaupun nggak dijual di pasar, dia punya nilai tidak? Punya. Yang paling menggelitik, Pak, menurut yang saya paling pernah dengar, kripto aset itu bukan koin kalau belum masuk market. Itu saya tepok jidat. Ya, itu saya selalu bilang, itulah analogi yang saya selalu gunakan ya. Kalau saya jualan sendal di depan rumah dan saya belum jual di pasar, apakah berarti sendal itu berubah jadi sepatu? Ya mungkin kalau kripto-kripto lain nggak punya nilai kalau belum masuk market. Kalau Nagaya sudah punya nilai bahkan sebelum di market karena sudah ada intrinsic value dari emas dan proyek. Ya, jadi apa sebenarnya dampak Nagaya akan masuk market? Yang pertama, akan lebih banyak orang yang mengetahui Nagaya. Itu saja. Yang kedua, volume transaksi sehari mungkin akan terjadi lebih banyak. Ya, peer to peer akan terjadi lebih banyak. Tapi apakah berarti Nagaya nggak punya nilai sebelum masuk market? Tidak, bukan itu artinya. Ya, semoga menjawab. Bentar, saya tutup dulu. Oke, Pak, sorry ya Pak ya, saya jadi kepanjangan now. Oh, cakep Pak. Penjelasannya luar biasa, cakep. Iya, ya, jadi semoga masuk akal ya. Semoga masuk akal ya. Jadi apa namanya? Jadi Anda harus memahami sebenarnya ekonomi itu harus dibuat sesimpel mungkin. Apapun itu kalau kita buat sesimpel mungkin itu sebenarnya basic kok dan sangat logika. Ya, jadi kalau ada yang membuat sesuatu itu kesannya lebih complicated dari sebenarnya, nah Anda coba pelajari lagi lebih dalam. Ya, apalagi kalau misalkan ada yang bilang NFTs, Pak. Wah, itu paling menarik. Sebenarnya ya Pak, ya kalau kita ngomong NFT, Pak, saya cukup suka pengaplikasian NFT. Ya, selama dia itu digunakan dengan masuk akal. Contohnya, misalkan Haki. Ya. Ya,
hak kekayaan intelektual, atau misalkan untuk hal-hal seperti surat rumah misalkan Pak, atau surat tanah, sertifikat, betul, sertifikat itu menggunakan NFT, betul. Tapi kalau misalkan saya cuman buat JPEG, habis itu saya jadikan NFT, saya jual puluhan bahkan ratusan juta dolar, itu yang kadang-kadang agak membingungkan juga ya Pak ya. Alasannya adalah, loh, tapi kan saya memiliki JPEG tersebut. Saya bilang, apa bedanya Anda yang memiliki sama saya yang bisa copy paste gambar tersebut gitu. Mungkin saya old fashion kali ya Pak ya. Ya, tapi ya kita lebih pilih memiliki aset yang punya fundamental sih Pak. Ya, betul, betul. Ya, jadi sebenarnya segala sesuatu yang tidak dibangun ya dengan fundamental, dengan mempertimbangkan aspek fundamental, pada akhirnya itu hanya akan menjadi kendaraan buat para spekulan. Ya, jadi ini yang kita harus paham betul. Dan mayoritas kripto yang pernah dibuat itu tidak lebih dari kendaraan-kendaraan spekulan. Ya, jadi Pak Dhani, kalau saya baca chart di market atau di pasar itu, maka sebenarnya gambaran yang ada di dalam di dalam benak saya itu, saya lebih melihat pergerakan harga yang digerakkan oleh spekulasi. Ya, jadi tentunya siapa yang paling diuntungkan? Yang diuntungkan yang jelas adalah mereka yang bisa bermain, ya, mereka yang bisa menggerakkan harga yang tidak lain itu adalah para spekulan yang punya modal besar dan yang punya barang dalam jumlah besar. Ya, jadi ini yang memang harus betul-betul kita perhatikan, sehingga ketika nanti ada tawaran-tawaran di luaran sana ya Pak Dhani ya, kita juga semakin paham bagaimana seharusnya kita memilih. Ya, semoga Nagaya bukan satu-satunya nanti Pak Dhani yang betul-betul dibangun dengan memiliki nilai intrinsik, ya, karena memang sejatinya seperti yang Pak Dhani sampaikan bahwa kripto itu hanya di belakang layar itu hanya angka-angka, ya, angka biner. Ya, sementara yang ditampilkan itu sudah cantik ya Pak ya, dalam bentuk koin gitu kan, koin digital ya, sudah ada kreatifnya ya. Jadi itu yang seringkali orang yang tidak paham apa di balik teknologi ini, mereka berpikir bahwa itu ya bentuknya benar-benar dalam imajinasinya dalam bentuk koin. Padahal sebenarnya di balik koin itu cuma angka-angka biner saja. Ya, betul. Betul. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya Pak Yunias kan memang background-nya di pemrograman dan IT ya Pak ya. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat Pak, aplikasi dari blockchain dan kripto termasuk dalam bentuk NFT dan cryptocurrency yang ada sekarang, menurut saya Pak, itu sebenarnya cukup baik. Kenapa? Karena mereka bertindak, saya selalu bilang seperti ini Pak, mereka bertindak sangat baik sebagai cryptocurrency. Ya, cryptocurrency dan blockchain itu sendiri, blockchain ya, kita bukan bicara kripto ya, blockchain teknologi itu sendiri memungkinkan terjadinya transparansi yang sangat luar biasa di dalam network tersebut. Itu cukup luar biasa, namun sayangnya karena ya itu ya, regulasi yang masih kurang, barrier to entry yang masih rendah, sangat tingginya hype dan sebagainya, teknologi ini digunakanlah untuk hal-hal negatif. Ya, jadi ya sangat disayangkan nih. Jadi kita berharap sebenarnya gini, kripto dan blockchain NFT ini, NFT juga kan sebenarnya blockchain ya. Itu sebenarnya seperti pisau. Ya, seperti pisau. Nah, kita mau gunakan untuk potong sayur atau potong orang. Itu sebenarnya tergantung masing-masing. Nah, tapi Anda jangan sampai, istilahnya gini loh, jangan sampai Anda mengambil keputusan yang salah hanya gara-gara mengikuti apa yang memang sedang ramai dibicarakan. Hanya gara-gara dia itu viral, belum tentu dia itu benar. Ya, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena dunia kripto ini masih dalam tahap awal. Ya, masih dalam tahap awal, masih belum banyak expert ya. Saya gunakan kata expert, masih belum banyak expert yang benar-benar memahami industri ini. Itulah kenapa banyak orang-orang yang baru masuk dunia ini 2 tahun, 1 tahun, baru trading dikit mengatakan diri mereka adalah expert, padahal ilmunya juga belum seberapa. Ya, Anda harus benar-benar pelajari dulu dan gunakan logika Anda sendiri.
ya, logika dan hati nurani Anda, jangan hanya sekali lagi, jangan hanya gara-gara dia itu viral, dia belum tentu benar. Dan yang benar belum tentu viral. Nah, ya, catat tuh ya. Yang viral belum tentu benar, yang benar belum tentu viral. Nah, oke. Semoga menjawab. Pak, pertanyaan selanjutnya, Pak. Iya. Ya. Jadi seperti ini. Apakah setelah 50 juta koin Nagaya terjual, berarti penambahan proyek berhenti karena penjualan sudah selesai? Oh, tidak ya. Jadi memang kalau penjualan selesai karena seluruh total supply Nagaya itu terjual habis ya di pasar atau market, otomatis kan sudah tidak ada lagi dana penjualan yang akan masuk ke perusahaan ya. Transaksi jual beli itu lebih di antara para pemegang ya, karena siapa yang punya barang dia berhak ya untuk mempertahankan atau dia melepas, dan itu sudah mekanisme market sekali lagi ya. Tetapi kita sudah tidak lagi bisa membeli ke perusahaan, dan otomatis berarti tidak ada lagi dana penjualan yang masuk. Nah, kita tahu bahwa alokasi untuk proyek itu kan sekitar 32,5 dan 35% ya dari penjualan itu akan dialokasikan oleh perusahaan untuk menjalankan proyek. Nah, jadi kalau pertanyaannya setelah total supply seluruh Nagaya terjual habis, apakah itu artinya tidak akan ada lagi penambahan proyek? Nah, teman-teman, ini menarik ya, karena mungkin sebagian kita melupakan ya bahwa sumber pendanaan proyek-proyek Nagaya itu tidak hanya berasal dari alokasi 32,5 atau 35% penjualan Nagaya ya, tetapi juga dari profit sharing ya, setiap proyek-proyek yang sudah berjalan. Sebagai contoh ya, kita sudah ada proyek pertama nih ya, nikel ya, kerjasama antara Nagaya ya, joint operation dengan PT Akarmas Internasional di Kolaka ya. Nah, 60% dari net profit itu kan dibagikan sebagai benefit buat para pemegang ya, dalam bentuk penambahan gramasi emas, kedua profit sharing, dan juga royalti. Nah, lalu ada 40% ya Pak Dani ya, ada 40% dari net profit itu kan diambil perusahaan. Ya, jadi ini profit sharing itu kita bicara 60-40. 60 untuk holder yang sudah ikut mendanai, membiayai semua proyek-proyek Nagaya, ya. 40% itu bagian dari developer atau perusahaan, ya. Dalam hal ini Nagaya Technologies Private Limited. Nah, 40% digunakan untuk apa? Yang pertama, ya, itu untuk pengembangan proyek yang sedang berjalan. Ya, itu yang pertama. 40% ini juga dialokasikan nantinya untuk pengembangan, ya, penambahan proyek-proyek baru. Ya, jadi ada alokasi juga dari situ untuk penambahan. Ya, tentunya juga yang ketiga alokasi untuk operasional, Pak. Ya, karena dari penjualan sendiri itu kan alokasi untuk operasional itu minim sekali, hanya 5-7,5%. Ya, jadi kalau dalam pandangan saya melihat 40% ini oleh perusahaan dialokasikan untuk itu, pengembangan proyek yang sudah berjalan supaya semakin besar, semakin sehat, semakin sehat. Kedua, untuk penambahan proyek-proyek baru ke depan. Ya, itu juga ada alokasi di sana. Lalu untuk penambahan operasional. Jadi jangan khawatir karena setelah Nagaya habis terjual, kita masih punya target ya Pak Dani ya. Kalau bisa sih sampai 30 proyek, kalau bisa. Oke. Jadi bukannya kalau bisa ya Bapak Ibu ya, tapi kapan? Ya, semoga menjawab ya. Sudah sangat clear tadi dijawab oleh Pak Yunias. Oke, baik. Pertanyaan keempat, Pak. Oke. Pak, setahu saya butuh dana 11 juta, bukan dana ya, penjualan 11.250.000 koin, baru Nagaya akan masuk market. Tapi saya juga pernah dengar katanya Nagaya mungkin masuk market kalau sudah terjual 10 juta. Sebenarnya apakah ada perubahan? Oh, tidak ada perubahan Pak Dani, karena kalau kita semua harus mengacu ke white paper ya. Di white paper sudah jelas bahwa perusahaan itu boleh memiliki ya
alokasi dari total supply itu antara 10 sampai 20%. Ya, jadi kalau nanti dari perusahaan memutuskan untuk hold 10% dari total supply yang 50 juta, itu kan artinya posisinya di 5 juta Nagaya. Ya, 5 juta itu yang akan di hold oleh perusahaan. Kalau keputusannya adalah 10%. Nah, tapi di white paper dijelaskan bahwa perusahaan itu bisa hold maksimal sampai di 20%. Dan itu juga sesuai dengan regulasi dari pemerintah Singapura. Ya, kita diizinkan untuk bisa menguasai 20%, ya, atau memiliki 20%. Nah, kalau keputusannya nanti di 20%, itu artinya perusahaan akan memiliki 10 juta Nagaya dari total supply seluruh Nagaya, ya, yang jumlahnya 50 juta. Jadi artinya untuk dilepas ke market itu 40 juta, sedangkan perusahaan akan pegang 10 juta. Ya, jadi tidak ada perubahan tentunya Pak Dhani. Baik, tidak ada perubahan ya Pak ya berarti ya? Ya. Tinggal nanti perusahaan akan menyimpan 5 juta atau 10 juta itu tergantung kebijakan dari perusahaan pada saat itu. Tapi sampai sekarang menurut saya fokus Anda tetap ke 11 juta 250 ribu saja. Ya. Oke? Betul sekali. Oke, baik. Semoga menjawab. Pertanyaan selanjutnya Pak. Oke, katanya ada seorang influencer TikTok. Waduh, mantap. Ada influencer TikTok yang ngomongin kita, Pak. Oke, ada seorang influencer TikTok. Saya nggak tahu siapa sih, Pak. Ini saya belum pernah lihat videonya. Mungkin Pak Yunias pernah. Ya, beliau bertanya seperti ini. Sebenarnya dana profit sharing diambil dari mana? Apakah dari proyek atau dari mengajak member baru? Kalau benar dari proyek, harusnya wallet kosong pun tanpa mengajak referral pun tetap menerima profit sharing. Boleh tolong dijelaskan? Wah, luar biasa. Gimana Pak kalau jadi sebenarnya profit sharing ini datangnya dari mana? Katanya, kata orang ini, kalau memang, ini pertanyaannya mungkin agak ambigu ya Pak ya? Iya. Kalau memang datang dari proyek, harusnya tidak mengajak orang pun harus tetap menerima profit sharing. Dan di sini ada tambahannya, kalau wallet kosong pun harusnya tetap menerima. Nah, ini pertanyaan yang cukup ambigu, sepertinya belum paham konsep, Pak. Mungkin boleh tolong Oke. sedikit. Silakan. Ya, sebenarnya itu statement dari orang yang yang kurang paham dan juga mungkin agak bingung ya. Padahal sebenarnya sih konsep Nagaya ini simple banget. Mungkin untuk supaya menolong kita juga nggak ikut-ikutan bingung, Pak, karena dari pertanyaan saja tadi agak bingung-bingung ya. Saya mau share dulu ya, saya share screen lagi Pak Dhani. Oke, jadi kita bicarain benefit berarti ya. Kalau bicara profit sharing kan itu kaitannya dengan benefit Nagaya ya. Jadi saya bagi jadi 2 bilik nih Pak Dhani di layar saya. Ya, jadi saya pisahkan bilik sebelah kiri dengan bilik sebelah kanan. Ya, dan ini garisnya tegas ya. Artinya bilik kiri dengan bilik kanan ini sebenarnya tidak ada kaitan secara langsung. Ya, benefit yang kita terima di bilik kiri ya itu bisa berdiri mandiri, Pak. Artinya apa? Kita menerima benefit di bilik sebelah kiri itu tidak bergantung kepada apa yang terjadi atau belum terjadi di bilik sebelah kanan. Nanti demikian juga sebaliknya, ya. Benefit yang kita bisa terima di bilik sebelah kanan itu sebenarnya juga tanpa syarat, ya, tidak ada hubungan keterkaitan dengan bilik sebelah kiri, ya. Nah, benefit yang di bilik sebelah kiri itu adalah berupa nanti ada tiga benefit yang kita bisa nikmati. Ketika Anda semua beli Nagaya, ya, Anda akan menerima ini. Nah, jadi kata kuncinya adalah di bilik sebelah kiri, kalau Anda mau menikmati benefit, maka yang Anda harus lakukan atau Anda pastikan adalah Anda pernah beli sejumlah Nagaya, minimal 1. Ya. Jadi kalau Anda ingin menikmati semua keuntungan-keuntungan di bilik sebelah kiri, minimal Anda sudah pernah beli Nagaya minimal 1 atau memiliki 1 Nagaya. Nah, apa saja keuntungan ketika Anda sudah memiliki minimal 1 Nagaya? Ya, keuntungannya adalah yang pertama tentunya adalah profit sharing. Ya, karena
tadi sudah dijelaskan di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya bahwa Nagaya ini kan menjalankan proyek-proyek. Dari proyek-proyek itu Anda menerima yang namanya pembagian keuntungan, profit sharing, ada alokasinya ya. Jadi setelah Anda beli, katakan di bulan Desember, nanti di bulan Maret pertama kali Anda akan terima. Ya, jadi memang ada waktu tunggu sekitar 3 bulan. Desember Anda beli, maka di bulan Maret 2023 baru Anda akan menikmati pembagian profit yang pertama. Tapi setelah itu ya, April, Mei, dan seterusnya Anda akan terima terus. Ya, nah, selama Anda tidak jual Nagaya, maka selama itu juga Anda akan menerima keuntungan profit sharing. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah penambahan jumlah hak emas. Ya, jadi dari proyek yang dijalankan ada alokasi untuk penambahan jumlah hak emas yang menjadi nilai intrinsik ya dari Nagaya. Ya, jadi nilai intrinsiknya ditambahkan dari waktu ke waktu. Nah, kemudian yang ketiga, benefit yang Anda terima sebagai holder adalah potensi kenaikan harga market yang oleh aktuaria Singapura lebih kurang ya 5 tahun ke depan itu diprediksi berpotensi minimal di $100. Jadi bayangin kalau Anda hari ini beli di harga 3,82 ya 5 tahun ke depan berpotensi itu akan meningkat nilainya jadi $100. Ya, jadi kalau rupiahnya hari ini Anda beli di 65.000, maka 5 tahun ke depan berpotensi 65.000 dana yang Anda belikan Nagaya ini akan menjadi 1,5 juta rupiah. Wow, luar biasa ya. Jadi teman-teman ini adalah benefit yang Anda akan terima dalam bentuk profit sharing. Ya, syaratnya cuma satu, Anda punya Nagaya. Ya, meskipun cuma satu. Nah, pertanyaannya bagaimana jika kita cuma punya akun Nagaya tapi tidak pernah beli? Kita tidak pernah membeli Nagaya. Ya, mohon maaf, kalau Anda tidak pernah beli Nagaya, tentunya Anda tidak akan pernah menikmati juga benefit-benefit itu. Ya, jadi jelas ya, sumber profit sharing itu dari proyek-proyek, dan syarat untuk Anda bisa menikmati profit sharing adalah minimal Anda punya satu Nagaya. Ya, jadi kalau Anda sudah punya 10, Anda punya 100, Anda punya 1000, Anda punya 10.000, nah ya Anda akan menikmati profit sharing dan ada faktor kalinya. Ya, karena kalau satu Nagaya saja menerima, bagaimana dengan yang 1000 Nagaya? Tentunya profit yang Anda nikmati itu 1000 kali lebih besar dibanding dengan yang hanya punya satu Nagaya. Oke, teman-teman, kalau seandainya Anda berhenti hanya sebagai holder saja, ya, Anda tidak ngapa-ngapain. Jadi betul-betul Anda cuma mau di bilik sebelah kiri ini sebagai holder saja. Ya sudah, selamanya Anda akan menikmati profit sharing atas sejumlah Nagaya yang Anda miliki. Nah, tapi bagaimana jika kemudian Anda melakukan hal yang lain? Ya, jadi selain Anda sendiri beli Nagaya, Anda punya Nagaya, Anda ciptakan penjualan. Anda ciptakan omset ke perusahaan. Apa yang terjadi, teman-teman? Nah, kalau Anda ya menciptakan penjualan atau menciptakan omset dengan cara membangun komunitas, ya Anda membangun komunitas Nagaya dan komunitas Anda itu beli Nagaya. Jadi seperti Anda ya, Anda beli Nagaya, Anda menerima benefit. Nah, kalau komunitas Anda beli Nagaya, oke, karena Anda yang membangun, Anda berpartisipasi untuk menciptakan penjualan atau omset dengan membangun komunitas dan komunitasnya secara efektif beli Nagaya, maka tentunya Anda layak untuk mendapatkan apresiasi ya dari perusahaan. Nah, apakah ini harus? Tidak harus. Tadi sudah saya katakan ya, Anda boleh berhenti hanya menjadi holder, berhenti di bilik sebelah kiri. Ya, tapi kalau Anda memutuskan untuk juga mau berpartisipasi di bilik sebelah kanan dengan menciptakan penjualan, maka Anda akan mendapatkan apresiasi dalam bentuk apa? Referral program. Ya, jadi Anda bangun komunitas, kemudian ada orang-orang di dalam komunitas yang mendaftarkan akun mereka di Nagaya dengan link referral Anda, maka setiap kali terjadi pembelian, ya, setiap kali terjadi pembelian di komunitas Anda akan mendapatkan komisi. Ya, jadi kalau mereka mendaftar langsung dengan link referral Anda akan menerima komisi 5%. Ya, 5%.
dari US dollar yang dibelikan oleh mereka, ya, dibelikan Nagaya oleh mereka. Oke? Nah, tentunya kalau kita bicara komunitas, bisa jadi kan orang-orang yang sudah mendaftar dengan link referral Anda itu juga akan mengenalkan Nagaya kepada komunitas mereka. Ya, sehingga komunitas Anda itu bertumbuh, teman-teman. Jadi bukan hanya komunitas teman-teman keluarga Anda yang mendaftar lewat Anda secara langsung, tapi juga keluarga Anda atau teman-teman tadi juga mengenalkan kepada keluarga dan teman-teman mereka. Ya, otomatis nanti akan bertumbuh di generasi kedua Anda. Ya, komunitasnya juga bertumbuh bukan cuma di generasi satu, tapi generasi dua Anda. Nah, ketika terjadi omset, penjualan di generasi dua, ya, mereka juga beli Nagaya, Anda masih berhak menerima komisi sebesar 3%. Komisi ini dalam bentuk US dollar, ya, yang diambil dari US dollar yang mereka belikan Nagaya. Nah, sampai generasi berapa sih Anda masih berhak untuk terima komisi atau apresiasi dari perusahaan? Sampai 3 generasi. Ya, yang ketiga adalah 2%. Level atau generasi ketiga Anda masih terima 2%. Nah, sekali lagi ya, ini jika Anda ingin berpartisipasi menciptakan penjualan. Bagaimana jika Anda memutuskan untuk tidak berpartisipasi menciptakan penjualan atau omset atau membangun komunitas? Ya otomatis lupakan, ya, lupakan bonus-bonus atau komisi referral ini 5%, 3%, 2%, lupakan. Nah, sekarang lebih lanjut lagi, ya. Tadi ingat komunitas kan beli Nagaya. Kalau mereka beli Nagaya, sama seperti Anda beli Nagaya, berarti mereka berhak juga dong untuk menerima benefit yang Anda terima kan, di bilik sebelah kiri ini kan. Mereka juga berhak terima profit sharing, penambahan jumlah hak emas, dan karena mereka juga punya sejumlah Nagaya, mereka juga akan menikmati potensi kenaikan harga Nagaya di kemudian hari. Nah, sekarang kita bicara, karena mereka juga punya Nagaya, mereka berhak terima profit sharing, berarti bulan ketiga, ya, atau bulan keempat, ya, 3 bulan setelah mereka beli, mereka kan akan terima apa, teman-teman? Ini ya, profit sharing proyek. Mereka juga terima kan? Nah, ketika mereka menerima profit sharing dari setiap proyek-proyek Nagaya, maka Anda berhak menerima yang namanya royalti profit sharing. Ya, dan ini nggak main-main, teman-teman. Ya, yang Anda terima royalti profit sharing itu 10 level, 10 generasi. Setiap kali, ya, baik di level pertama mereka terima profit sharing, level 2 terima profit sharing, level 3 terima profit sharing, dan seterusnya sampai level 10 terima profit sharing, maka Anda akan terima royaltinya. Sebagai contoh ya, katakan saja di level 1, karena Anda rajin mengenalkan Nagaya, katakan saja ada puluhan orang yang mendaftar. Ya, karena ada puluhan orang yang mendaftar dengan link referral Anda, tercipta omset yang cukup besar. Ya, katakan saja sampai puluhan ribu Nagaya di level 1. Nah, katakan saja teman-teman, di bulan Desember ini, di level 1 Anda itu, atau generasi 1 Anda, di total, ya, total. Mereka, kalau di total komunitas di generasi 1, itu ada 1.000 US dollar profit sharing yang diterima. Ini bukan dari satu orang ya, tapi dari puluhan. Dari puluhan, mungkin kecil-kecil, tapi di total itu ada sekitar 1.000 US dollar. Nah, Anda berhak terima royalti sebesar 15% dari total profit sharing di generasi 1 Anda. Karena kurang lebih 1.000 berarti Anda terima 150 dolar. Ya, dan ingat ya, royalti ini dialokasikan juga dari proyek. Ya, jadi dari laba atau keuntungan proyek itu sudah ada alokasinya. Kalau profit sharing itu 18% dari net profit. Nah, royalti itu 9% dari net profit. Jadi sudah ada alokasinya, teman-teman. Ya, jadi teman-teman Anda terima profit sharing, ya, kemudian Anda terima juga royaltinya, itu sudah ada alokasinya. Nah, tinggal Anda mau ambil atau tidak. Nah, pertanyaannya sekarang, seandainya, sekali lagi ya, Anda tidak membangun komunitas, ya, maka Anda tidak akan menerima semua benefit ini. Ya, tapi karena Anda punya Nagaya, maka Anda tetap akan menikmati profit sharing dari setiap proyek-proyek yang dijalankan
oleh Nagaya. Jadi profit sharing sekali tidak ada hubungannya dengan Anda membangun komunitas. Yang ada hubungannya dengan Anda membangun komunitas itu adalah referral, bonus referral, dan royalti. Ya, oke. Yang terakhir, seandainya Anda rajin nih bagikan link referral, ya, kemudian banyak yang mendaftar, ratusan bahkan ribuan yang mendaftar, tetapi tidak satupun dari orang-orang yang mendaftar di link referral Anda itu yang beli Nagaya. Pertanyaannya, apakah Anda tetap menerima profit sharing? Kalau profit sharing, ingat ya, tidak ada hubungannya dengan komunitas yang Anda bangun. Jadi mereka beli, tidak beli, selama Anda punya profit sharing, Anda tetap terima. Tetapi, meskipun sudah ada jaringan, tapi kalau tidak ada omset, tidak ada penjualan, referral tidak akan Anda terima. Royalti juga tidak akan Anda terima. Semoga menjawab. Saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih Pak Yunias, sudah sangat clear ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh nyata yang viral belum tentu benar, yang benar belum tentu viral. Ya, saya kadang-kadang bingung Pak. Ya, informasi tentang Nagaya itu tersebar sekian banyaknya, edukasi diberikan sekian seringnya, bahkan kita voice chat bisa 3 kali seminggu ya. Kemudian Zoom meeting bisa 2 kali seminggu, dan informasi white paper semua ada tersedia. Masih ada teman-teman kita di luar sana yang informasinya setengah-setengah tentang Nagaya dan sudah bisa membuat video tentang Nagaya. Itu yang kadang-kadang saya nggak habis pikir. Ya Pak ya, Pak sekali lagi Pak, saya waktu itu minggu lalu kita pernah sharing ya. Kita bukan dibesarkan ya, diajarkan dan dianjurkan oleh Pak Yohanes, bukan dianjurkan, diharuskan. Kalau kita belum riset, tidak boleh bicara. Betul. Ya, kalau kita sudah riset, sudah benar yakin itu data dan fakta, barulah kita bicara. Ya, itu adalah bukti. Opini itu murah, riset itu yang mahal, data itu yang mahal. Nah, di Nagaya, kalau misalkan ada data yang dibutuhkan, ada informasi yang dibutuhkan, Bo, ya tanya sama sumber yang benar dong. Ya, ini kita nih udah jor-joran ngomong setiap minggu kita ini manajemen, hati-hati mendapatkan informasi yang keliru. Berarti informasi tentang Nagaya semua tersedia loh. Saya bingung kadang-kadang kok bisa ada yang masih dapat informasi yang salah. Ini saya kasih analogi ya Pak Yunias, mungkin menambahkan di contoh yang Bapak sudah berikan. Ini saya kasih contoh ya. Ini ada tiga tulisan di sini. Yang pertama adalah saham. Yang kedua adalah currency. Oke? Yang ketiga adalah Nagaya. Kalau pertanyaannya adalah, loh, kalau misalkan saya nggak punya Nagaya, harusnya saya juga tetap bisa menerima profit sharing dong. Namanya aja proyek real. Itu sama saja seperti kita ngomong Pak ke founder BCA gitu ya. Saya nggak punya saham BCA pun saya harusnya tetap terima dividen dong. Kan proyeknya real. Diketawain kita Pak ya. Kita harus memahami saham itu apa. Saham itu ada dua hal. Yang pertama, kok warnanya jadi biru ya. Saham itu yang pertama adalah hak kepemilikan perusahaan. Betul? Hak kepemilikan. Walaupun cuma berapa persen, tetap Anda punya sejumlah kepemilikan perusahaan, betul? Betul ya? Yang kedua, hak menerima benefit, keuntungan proyek atau perusahaan. Hak menerima benefit. Oke, jadi kalau Anda punya saham sebuah perusahaan, Anda punya kepemilikan, dan Anda berhak menerima benefit yang dihasilkan oleh sejumlah benefit yang diterima oleh keuntungan proyek tersebut, perusahaan tersebut. Ya, kalau Anda nggak punya sahamnya, bisa nggak terima benefitnya? Ya kalau misalkan begitu berarti perusahaan sosial dong, bagi-bagi uang dong. Karena ada uang yang masuk, Anda beli saham mereka, uang tersebut digunakan untuk jalankan proyek tersebut ada keuntungan secara transparan, kita bagi-bagi kepada yang memberikan modal. Anda tahu dari mana Anda memberikan modal? Saham. Kalau Anda nggak punya saham, kalau ada yang bisa bilang saya nggak punya saham ini pun saya berhak menerima dividen, saya nggak punya Nagaya saya berhak menerima benefit, sama saja bilang saya nggak punya saham pun bisa terima dividen. Ya, itu masuk akal ya. Itu yang pertama. Sekarang kita ngomong tentang currency. Currency itu apa sih? Ya, saya bisa mentransfer nilai. Tuh.
Kalau saya transfer 100.000 ke Payunias, berarti saya mentransfer sejumlah nilai 100.000 ke Payunias. Apakah bentuknya itu pakai uang kertas, bentuknya itu pakai uang digital, pokoknya itu namanya transfer nilai. Betul? Ya. Nah, sekarang Nagaya itu apa? Nagaya itu yang pertama adalah hak menerima benefit. Dia bukan hak kepemilikan. Ya, itulah yang membedakan Nagaya dengan saham. Itulah yang membuat Nagaya itu bukan security token. Ya, Nagaya hak menerima benefit dan juga bisa ditransfer nilai. Itulah kenapa Nagaya bertindak sebagai currency dan juga sebagai aset. Ya, make sense ya? Sekali lagi, Anda kalau nggak punya Nagaya, Nagaya ini walaupun jumlahnya bentuknya angka ya. Tadi saya bilang Nagaya itu apa? Wadah kan? Wadah. Sama seperti halnya saham itu adalah wadah Anda menerima benefit, bedanya saham itu juga merupakan hak kepemilikan. Nagaya ini juga wadah, bedanya Nagaya bukan hak kepemilikan, tapi Anda bisa menerima benefit dari proyek. Bentuknya wadah. Seperti halnya Anda punya kotak, kotak itu ada isinya. Tapi kalau Anda nggak beli kotaknya, bisa nggak dapat isinya? Justru kalau Anda nggak beli kotak, Anda bisa dapat isinya, itu namanya money game. Betul? Tidak ada perputaran uang, tidak ada proyek yang dijalankan, tidak ada hasil dari proyek yang dikembalikan kepada yang memberikan modal, bisa ada perputaran. Itu gimana ceritanya? Coba yang membuat video tadi, influencer ini tolong jawab pertanyaan ini. Gimana caranya? Dan bagaimana caranya kalau Anda nggak punya wadahnya, Anda bisa terima isi dari wadah tersebut? Masuk akal ya? Itu yang pertama. Terus kemudian, bagaimana caranya nilai Nagaya bisa jadi $100? Kan katanya kan semua holder Nagaya meyakini ya dan mengharapkan nilai bisa $100. Yang pertama, itu bukan hanya yakin dan harapan, itu adalah perhitungan dari aktuaria Singapura. Kok bisa $100? Kok bisa? Ingat, Nagaya itu apa? Wadah, betul? Kotak. Kotak ini hanya ada berapa? 50 juta. Isi kotaknya ketika Anda beli, dalamnya sudah ada emasnya sejumlah. Ya, dan tiap bulan kotak ini diisikan emas dan US dollar. Kalau satu proyek ya diisikannya sebulan sekali. Kalau dua proyek diisikannya sebulan 2 kali. Dan seterusnya. Ya, berarti kotak ini setiap bulan bisa menghasilkan secara, saya pakai quote-to-quote ya, bisa menerima emas dan profit sharing dari proyek yang dijalankan tanpa Anda harus ikut jalanin proyeknya. Ini berarti seperti kotak ajaib dong. Belinya sekali, tapi menerimanya berkali-kali. Masuk akal ya? Masuk akal nggak? Make sense ya? Nah, kotak ini jumlahnya cuma ada 50 juta. Populasi dunia ada berapa? 8 miliar toh. Ya, sekarang gini, kotak ini baru diperjualbelikan di antara, ya kita bilang deh, kalau misalnya kita jualan, kita berjualan sesama tetangga deh. Itu saja kita sudah jual 5,3 juta kotak. Saya pakai bahasanya kotak aja deh biar gampang. Bagaimana kalau nanti 8 miliar orang ini tahu, oh ada nih satu kotak, jumlahnya cuma 50 juta, tiap bulan diisiin dolar dan diisiin emas. Jumlahnya kita nggak bisa janji ya, tapi tiap bulan diisiin seberapapun profit dari proyek. Orang rebutan nggak? Apalagi kalau 50 jutanya sudah habis. Sekarang kita ngomong Bitcoin. Bitcoin itu apa sih? Tadi kan kita cerita ya, Bitcoin itu angka. Berarti dia itu kotak, tapi kotaknya kosong. Dia terjual, dia ada 21 juta. Saja masuk di market harganya sekarang ada di berapa Pak Yunis hari ini Pak? 16.000, 17.000 ya? 17.000 ya? Sekitar 17 ya. $17.000 dari berapa? 0. Ini Bitcoin loh. Hanya yang dijual adalah dia ini kotak. Ya, dia nggak pernah bilang kotak ya. Kotak nih yang membuat Pak Yohanes. Analogi kotak ini. Dia ini jumlahnya terbatas, cuma ada 21 juta, akan habis. Dijual narasi begitu saja, 17.000 dari 0. Bagaimana dengan Nagaya? Sama narasinya, cuma ada 50 juta. Bedanya dia itu tiap bulan, yang pertama di awal ada emasnya. Kemudian tiap bulan diisikan sedikit-sedikit emas dan profit sharing. Ya. Kalau Bitcoin saja dalam waktu 12 tahun ya Pak ya? Lebih dong, 13 ya? 13 tahun dari 0 bisa $17.000, bagaimana dengan Nagaya?
Oke deh, nggak usah deh $17.000, kita bilang deh $100. Masuk akal nggak sih? Kenapa? Karena akan terjadi tadi yang kita sampaikan, akan terjadi yang namanya jual beli. Jadi semua di Nagaya, sekali lagi kita disampaikan sama Pak Yohanes, jangan kalian ngomong kalau kalian belum riset. Ini ada risetnya. Ya, aktuaria itu nggak mungkin sembarangan, apalagi dari Singapura. Malah kalau kita di awal, ya Pak Yunias ya, kita ngomong boleh nggak Pak? Kita ngomongnya $1.000 aja Pak. Ya, sebenarnya Boleh. minimal ya. Ya, minimal boleh dong. Ya, sebenarnya kalau kita minta $1.000, boleh nggak kita ngomong? Boleh. Bio bilang jangan, dibilang 100, udah 100 aja. Kenapa? Karena kita tidak mau over promise dan under deliver. Kita lebih baik under promise dan over deliver. Hebatnya Pak, $100 ini bisa dibilang over promise. Itu yang saya bingung. Ada orang di luar sana yang nggak ada isinya, kripto nggak ada isinya, kripto kosong, ya dibikin baru 2-3 bulan, janjinya adalah naik bisa 1000% dalam waktu 2 bulan. Ini $100 dalam 5 tahun, dibilangnya over promise. Bingung saya kadang-kadang. Kalau sama Opa, saya dimarahin sama Profesor Jung. Kalau saya ngomongnya, pesimis saya itu $1.000. Nah, tapi saya mengacu kepada aktuaria Singapura. Jadi jelas ya dari mana $100 ya. Oke, kemudian itu referral datangnya dari mana? Nah, Anda beli koin, Anda beli produk. Oke deh, gak usah koin deh. Anda beli produk. Alokasinya sudah jelas. Ada nggak kira-kira kalau orang jualan produk, ada nggak sih kira-kira alokasinya yang bisa digunakan untuk marketing? 100% pasti ada itu Pak Dani. Pasti ada ya Pak ya? Atau ada orang bikin produk gitu, jualan produk gitu Pak, 0% budgetnya untuk marketing Pak. Ada nggak Pak? Nggak ada. Semua bisnis yang sehat itu pasti ada alokasi marketing. Betul. Ya, pasti ada. Pertanyaannya berapa persen? Berapa persen alokasi yang digunakan untuk produk dan berapa persen alokasi untuk pengembangan produk? Untuk marketing dan untuk pengembangan produk. Di Nagaya ada tuh budget 10%. Ya, 10%. Pertanyaannya di 10% mau dikemanain? Perusahaan terserah dong mau pakai budget marketing itu buat apa. Kalau tadinya mau dipakai buat bayar iklan, boleh nggak? Mau bayar influencer seperti yang tadi bikin video, bisa nggak? Saya kembalikan kepada holder dalam bentuk referral, boleh nggak? Ya, agar teman-teman kita di luar sana yang belum bisa beli banyak koin, karena kepengen punya tapi belum bisa beli banyak, oke lah, gunakanlah itu 10% sebagai terima kasih dari kami. Anda bisa gunakan, mau Anda withdraw silahkan, mau Anda pakai buat beli koin silahkan. Nggak boleh gitu. Ya, terus kemudian pertanyaan lanjutan, terus kalau misalkan wallet saya kosong, harusnya bisa dong saya menerima profit sharing. Nah, itu yang saya kadang-kadang bingung, Pak. Kalau wallet kosong, berarti nggak punya kotak ya. Gimana caranya kalau nggak punya kotak bisa menerima isi kotak tersebut? Itulah yang jadikan kita bingung, Pak. Tapi begini, Pak Dani, ya, saya sih menduga, saya menduga bahwa saudara influencer ini dia berpikir bahwa Nagaya ini sebelum punya koin, sebelum kita membangun Nagaya ini, kita sudah menjalankan proyek lebih dahulu. Ya, jadi dia berharap ketika dia mendaftar, lalu dia mereferensikan orang-orang, maka dari proyek yang sudah berjalan ini tetap saja ada alokasi untuk profit sharing. Ya, nah. Baik. Padahal dia lupa bahwa tidak ada penjualan Nagaya, tidak ada proyek. Betul. Nah, itulah kenapa Pak, saya selalu bilang teman-teman, ya sebenarnya gini loh, inilah bedanya ya, inilah bedanya kita yang, istilah gini loh, sekarang di zaman edukasi semua serba internet, ya semua serba, dulu pada zaman kita masih ya 10-20 tahun yang lalu, informasi itu tidak tersebar semudah sekarang. Dulu kalau kita mau menyebarluaskan informasi, mesti modal bayar media cetak, ya Pak ya, atau bayar iklan di TV dan segala macam. Sekarang saya cuma tinggal keluarin HP, saya ngomong cuap, ya. Dan ingat ya, algoritma dari sosial media tidak akan memfilter video ini faktual atau tidak. Video yang dibuat viral adalah video yang banyak mendapatkan respon. Respon itu positif
respon itu negatif, pokoknya dengan banyak engagement dia akan naik. Itu kenapa tadi saya sampaikan, yang viral belum tentu benar, yang benar belum tentu viral. Kalau tadinya kita mau menyebarkan informasi yang akurat di Nagaya, bisa nggak? Bisa, akan lebih gampang Nagaya terjual. Saya lebih nggak usah cuap-cuap lagi, saya dan Pak Yunias bisa jalan-jalan. Tapi bedanya kita di sini diharuskanlah, kita sebelum memberikan informasi, kita harus check and recheck dulu. Research. Ya, kita harus research. Sebelum kita research, kita tidak boleh sampaikan. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab moral. Kita punya tanggung jawab moral untuk memberikan informasi yang paling tepat dan akurat kepada Anda. Kata kuncinya di sini adalah fakta. Mau Anda suka, mau Anda nggak suka, fakta ya fakta. Betul? Beda dengan opini. Itulah kenapa kami selalu sampaikan kepada Anda. Anda mau beli Nagaya, mau nggak beli Nagaya, Anda mau beli koin lain, Anda mau beli aset lain, Anda silahkan terlebih dahulu do your own research. Kalau Anda di Nagaya masih belum masuk ke logika Anda mau tanya dulu kepada orang lain dan segala macam, silahkan kok. Kita nggak pernah maksa. Ya, cuman yang kami sampaikan adalah di Nagaya ini informasi tersedia kok, bukannya tidak tersedia. Ya, bukannya tidak tersedia. Kalau butuh informasi, ayo dong kontak. Ya, apalagi kalau teman-teman ini adalah kita, sekali lagi ya, mungkin kita berpikir kalau kita mempunyai sosial media, bodo amat kalau informasi salah, orang itu mendengarkan Anda loh. Ya, jadi usahakanlah ya. Memang ini sudah di luar sebenarnya, kita harusnya sih bodo amat ya Pak ya. Tapi ya ini merupakan sebuah, karena ada pertanyaan ini masuk melalui tim PR, saya sendiri belum lihat Pak videonya Pak ya. Tapi karena saya dengar ada video yang dibuat, bahkan pertanyaannya seperti ini, berarti memang belum research. Dan kami selalu open kok. Apalagi Pak Yunias, ya, ketemu, ayo, walaupun harus bikin appointment dulu ya, tapi ayolah, kita diskusi, karena ingat, Anda itu didengar orang, berikanlah informasi yang benar. Nah, mungkin terakhir Pak, untuk pertanyaan ini ya, nah, kami ada juga pertanyaan lanjutan Pak, untuk video tersebut, taunya dari mana proyek itu ada? Oke, mungkin ini jawaban saya Pak, ya, dengan sekian lengkapnya, informasi yang sudah selama ini kita berikan tentang proyek-proyek Nagaya. Sekali lagi ya, saya ulang ya. Dengan sekian lengkapnya informasi yang selama ini diberikan tentang proyek Nagaya. Apa saja? Yang pertama, Anda kalau cek di MODI, ya, Kementerian SDM, datanya lengkap proyek Nagaya yang dijalankan. Ya, kemudian video-video yang selama ini dibagikan update dari proyek. Kalau sekian banyak informasi ada, Anda masih bertanya proyeknya ada atau nggak, tahunya dari mana? Berarti apapun informasi yang diberikan, Anda nggak akan paham. Karena orang yang paham proyek, pasti akan tahu proyek itu ada. Ya, kalau memang Anda nggak paham, mau kita kasih informasi sebanyak apapun, ya, Anda nggak akan paham. Ya, jadi sekali lagi, informasi semua tersedia. Silahkan gunakan. Kalau mau diskusi dengan kami, ayo silahkan. Anda dapat informasi Anda dari mana? Ayo dong cek. Ceklah ke sumber yang benar. Ceklah ke Pak Yunias. Pak Yunias sudah riset sendiri. Ya, apalagi ceritanya Pak Yunias sudah sangat terkenal. Bahkan sebelum masuk Nagaya, research sendiri dari pihak ketiga. Informasi diterima. Ya, di sini ada nggak yang punya koin Nagaya, tapi tidak mereferensikan kepada temannya? Boleh tolong angkat tangan? Punya koin tapi tidak referensi ya? Ada? Ada berapa ya? Ada ya? Oke, baik. Punya koin tidak referensi, menerima profit sharing tidak? Ini saya sekalian saya rekam, saya kasih lihat nih ya, yang membuka kamera ya. Yang punya koin tidak mereferensikan, menerima profit sharing tidak? Berarti benar ya, Nagaya ini adalah wadah menerima benefit proyek. Referensi itu hanyalah sebuah metode. Anda mau gunakan alokasinya Anda nggak menggunakan, silahkan. Ya, jadi semoga ini menjawab ya, dan juga bisa meluruskan beberapa informasi-informasi di luar sana yang ada. Nah, ini juga saya berbicara kepada Anda ya, pada Anda yang sedang mendengarkan. Itulah kenapa kami selalu bilang, berhati-hatilah Anda menerima informasi tentang Nagaya. Hubungi yang memberikan Anda informasi ini senior Anda atau langsung ke manajemen, karena kami selalu update informasi kepada Anda. Ya, apalagi Pak Yunias, voice chat bisa 3 kali seminggu.
Ya, oke Pak, mungkin itu saja Pak ya. Semoga mungkin ada yang mau ditambahkan Pak atau sudah cukup? Mungkin tambahan sedikit saja ya tentang Mas. yang terakhir itu, Ya, ya. Jadi saya cuma ingin berpesan kepada teman-teman atau siapapun lah, jika faktor yang menyebabkan kenapa kita tidak bisa membuktikan proyek itu ada atau tidak ada, ya faktornya itu lebih karena ketidakmampuan kita ya untuk memvalidasi, ya itu sama sekali tidak berarti proyek itu artinya sama dengan tidak ada. Ya, jadi saya ulangi ya, kalau eh, kegagalan untuk memvalidasi itu disebabkan oleh ketidakmampuan kita, ya ketidakmampuan kita untuk research atau memvalidasi sampai kita menemukan fakta dan datanya, ya tidak berarti itu membuktikan bahwa proyek itu tidak ada atau tidak pernah ada, ya. Nah, meskipun atau walaupun tetap kita harus hati-hati Pak Dhani, karena saya nggak mau ini statement saya juga digunakan. Kalau begitu ya udah kita tutup mata saja, ya artinya kita anggap semuanya proyek itu real gitu. Ya kenyataannya teman-teman memang banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang mengumpulkan dana ya lewat proyek-proyek mereka, apapun itu judulnya, termasuk proyek-proyek kripto ya atau token begitu ya. Dengan tujuan memang untuk rug pull. Ya, jadi proyeknya itu sebenarnya hanya sekedar gimmick ya, jadi tidak pernah ada. Nah, itu sebabnya penting sekali untuk kita bisa saling ngecek, kita research. Kalau kita sendiri gagal untuk meresearch, belajar untuk mendengar. Ya, jadi katakan saja ada satu dua teman kita, sahabat kita, mereka sudah melakukan research awal. Nah, pakai data riset awal itu untuk riset lanjutan sampai benar-benar kita bisa mendapatkan data dan fakta yang valid. Ya, jadi sekedar itu tambahan dari saya, Pak Dhani. terima kasih Pak Yunias ya. Jadi kalau mungkin pesan dari kami adalah ya apapun simpelnya begini, informasi itu tersebar di mana-mana. Ya, sekarang itu paling mudah. Sekarang kalau ada orang yang bilang saya nggak bisa dapat informasi, mohon maaf itu bullshit. Karena informasi itu ada di mana-mana. Bukan cuma tentang proyek Nanggaya, tapi informasi tentang apapun. Itu tersebar sangat mudah. Siapapun bisa dapatkan informasi. Ya, sekarang yang paling penting adalah Anda beli Nagaya, Anda nggak beli Nagaya, Anda beli berapa. Yang harus Anda miliki bukannya skill bagaimana cara mendapatkan informasi. Karena informasi sudah tersedia. Ya, skill yang paling penting adalah yang pertama, skill memfilter informasi. Yang mana informasi yang benar, yang mana informasi sebenarnya nggak ada yang benar dan salah. Ya, yang mana informasi yang akurat dan sesuai dengan yang Anda butuhkan dan yang mana tidak. Ya, dan yang kedua adalah di antara banyaknya opini yang tersebar di internet, di media, karena semua orang bisa bikin opini. Saya pun bisa buat opini. Sayangnya kalau saya sedang berseragam Nagaya, saya tidak boleh beropini. Kalau saya lepas seragam, saya pakai kaos biasa, saya pakai channel saya sendiri, saya mau apa terserah. Tapi kalau saya berseragam Nagaya, saya punya tanggung jawab moral untuk memberikan sesuai fakta dan data. Ya, tapi di luar sana banyak sekali teman-teman kita yang mudah sekali beropini. Dan siapapun boleh beropini, tidak ada salahnya. Kita berdiri di negara demokrasi ya. Nah, sekarang tinggal Anda harus memahami bagaimana caranya memfilter mana informasi yang tepat untuk Anda dan yang mana tidak. Itulah gunanya logika dan do your own research. Ya, walaupun Anda yang masih baru, ya, Anda lihat, oh berarti cuma informasi dari Nagaya yang benar. Anda silakan riset sendiri. Gunakan logika Anda, hati nurani Anda, lakukan research Anda, bicaralah dengan sumber yang tepat, terpercaya. Setelah Anda sudah dapat informasi yang pas, yang sesuai dengan apa yang Anda butuhkan, Anda mau beli, mau tidak beli, mau beli berapa, tidak masalah. Yang penting Anda dapat informasi yang benar. Ya, mungkin itu saja dari saya. Oke, baik. Waduh, Pak, hari ini seru banget Pak ya sesinya ya. 8:49 Pak, waktu Indonesia Barat. Ya, betul. Tadi kita bicara kira-kira Pak 1 jam selesai nggak ya? Ternyata sudah hampir 2 jam Pak. Nah, itu dia. Jadi maafkan ya teman-teman ya, Anda bertemu dengan dua orang yang suka berbicara. Betul sekali. Tadi juga kita sudah
Kita sebenarnya sebelum sesi Bapak Ibu, sekitar 5 sampai 10 menit saya dan Pak Yunia sempat briefing. Kita saling minta maaf sama satu sama lain. Seperti lagi Idul Fitri ya, saling memaafkan gitu ya. Pak, maaf Pak ya, kalau saya nanti ngomongnya kepanjangan. Iya Pak Dani, saya juga maaf. Nah, mudah-mudahan Anda pun memaafkan kami. Ya, tapi simpelnya mudah-mudahan sesi hari ini bermanfaat untuk Anda. Sekali lagi, kami hanya bisa memberikan informasi yang sesuai fakta kepada Anda. Apa yang akan Anda pergunakan dengan informasi ini, itu semua terserah Anda.